Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatur Razak, NPM 21026. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu dengan judul Konsep Ketuhanan dalam Islam. Next slide. Berikut adalah anggota kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dila Setianingsih dengan NPM 21012. Jadi, filsafat ketuhanan. Filsafat ketuhanan adalah suatu usaha menemukan dan menggali kebenaran secara radikal dengan menggunakan sarana akal, menerangkan sesuatu yang benar dan indah, di mana cara memperoleh kebenaran filsafat dengan akal, sedang agama melalui perangkat wahyu dan hadis yang kemudian diimani dan direnungkan sehingga ditemukan suatu kebenaran yang mutlak. Nah, sedangkan objek filsafat dan agama sama, yaitu mencari kebenaran, kebaikan, dan juga keindahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Pencaragung dengan NPM 21016. Sini, Tuhan dalam filsafat sudah disinggung sejak zaman Plato dan Aristoteles, yang monoisme, di mana pada zaman tersebut mengikuti paham keesaan sumber alam semesta atau yang wajibul wujud atau keadaannya mutlak ada. Setelah itu diteruskan oleh muridnya Platinos yang mengasumsikan bahwa di balik realita nyata dunia ini ada Doan atau yang maha satu, yaitu Tuhan. Menurut Platinos, filsafat yang termulia dan tertinggi derajatnya adalah filsafat utama, yaitu ilmu tentang yang benar pertama atau al-haqqul awalu yang menjadi sebab bagi segala yang benar. Dikutip dari Harun Nasution tahun 1978. Selanjutnya dijelaskan oleh partner saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari partner saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andriansyah Brian Putra, NPM 21018. Selanjutnya, di sini tampak benang merah pemikiran filsafat dengan agama dan lahirnya filsafat Islam yang tokohnya antara lain yaitu Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd. Tuhan menurut Al-Kindi adalah pencipta yang tidak mempunyai pemulaan atau khodim, sedangkan alam tidak kekal di zaman lampau tetapi mempunyai permulaan atau al-hudus. Hal ini senada dengan pernyataan Platinos yang menyatakan bahwa yang Maha Satu adalah sumber dari alam dan sumber dari segala yang ada. Alam adalah emasi dari yang Maha Satu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Nama saya Aliza Mila Rahma, NPM 21027. Pembahasan yang kedua yaitu sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan menurut teori evolusionisme yang dikemukakan oleh Max Muller dan E.B. Taylor. Yang pertama ada dinamisme, yaitu mengakui adanya kekuatan pada benda yang berpengaruh terhadap kehidupan. Yang kedua ada animisme, yaitu mempercayai adanya peran roh dalam kehidupan. Yang ketiga politeisme, yaitu roh yang lebih dari yang lainnya yang disebut dewa dengan bidang kekuasaan masing-masing. Yang keempat ada henoteisme, yaitu satu bangsa hanya mengakui satu dewa yang disebut Tuhan, namun masih mengakui Tuhan bangsa lain atau Tuhan tingkat nasional. Dan yang terakhir ada monoteisme, yaitu hanya mengakui satu Tuhan untuk seluruh bangsa yang bersifat internasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Maila Faiza Zani dengan NPM 21048. Pemikiran tentang Tuhan di dunia modern. Dipandang sudah taken for granted, tapi peranan Tuhan dalam kehidupan sudah dilupakan dan tidak dilibatkan secara dalam kausalitas kehidupan. Sehingga terjadilah pemisahan antara agama dengan kehidupan yang disebut sekularisme. Dilanjutkan oleh partner saya. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Umar Wirajuda dengan NPM 21055. Istilah sekularisme dikenalkan pertama oleh George Jacob Holyoake pada tahun 1846. Adalah sistematik yang didasarkan pada prinsip moral alamiah dan terlepas dari agama wahyu atau supernaturalisme. Dikutip dari Ensiklopedia Amerika.
Baik, perkenalkan nama saya Nurmila Eka Zalianti dengan NPM 21050. Di sini saya akan menjelaskan tentang siapa Tuhan yang benar menurut Al-Quran. Dijelaskan pada surat Toha ayat 14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Yang artinya, sesungguhnya akulah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku. Oleh karena itu, sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Tauhid adalah ajaran Islam yang menjelaskan bahwa Allah adalah satu-satunya tempat bergantung semua kehidupan. Manusia, jin, malaikat, zat, partikel, dan benda-benda. Semua ciptaan Allah, baik yang makro maupun mikro, yang gaib maupun yang nyata, yang hidup maupun yang mati, bergantung kepada Allah. Dialah tempat bermula dan kembali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Fatur Razak dengan NPM 21026. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuktian wujud Tuhan. Terdapat di surat Al-Isra ayat 85 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu minal amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu Muhammad, katakanlah, ruh itu urusan Tuhanku, dan semua tidak diberikan pengetahuan darinya melainkan sedikit. Karena keterbatasan ilmu manusia, maka Allah melarang memikirkan zatnya. Tetapi justru Allah menyuruh memikirkan ciptaannya. Karena dengan memikirkan ciptaannya, maka secara implisit manusia dituntut untuk selalu meningkatkan kecerdasan potensialnya, rasional dan emosional, yaitu menemukan kebenaran al-haq, kebaikan al-hus, keindahan al-jamil yang semuanya ada pada sifat-sifat Allah. Adanya alam serta organisasinya yang menakjubkan dan rahasianya yang pelik. Pasti ada sesuatu kekuatan yang telah menciptakannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.